Okay, so uh, sebenarnya banyak faktor ya, depression, everything. I was diagnosed with bipolar when I was 17. Actually, I've never told this. Oh ya? Yeah, I was diagnosed with bipolar when I was 17. My mom sebenarnya udah khawatir dari aku kecil. Jadi dia selalu ngelihat gerak-gerik aku dan adik aku karena it's genetic in my family. Dan ketika aku diagnose itu kayak ada this extra thing yang harus aku perhatikan gitu. Bukan cuma hidup dan masalahnya, tapi juga apa sesuatu yang sudah di-wire ke dalam tubuh aku yang aku nggak bisa ubah sebenarnya gitu. Jadi sempat konflik, kayak agak marah atau gimana kayak. Jadi depressionnya itu sebenarnya dua sih faktor ya, mungkin ya seperti sewajarnya orang-orang growing up gitu lah, ada masalah-masalah yang menantang batinnya lah gitu, plus my mental condition, you know, my bipolar ini. Jadi rasanya kayak lebih bertubi-tubi gitu. Jadi ketika teman-teman atau orang sekitar aku ngelihat aku, dulu sempat dipanggil manusia gua gitu, karena kalau udah hilang aku bener-bener hilang gitu, bener-bener kayak udah hilang aja, udah. Aku nggak jelasin terlalu banyak, tapi sebenarnya ya di situ aku lagi lumayan berperang tuh, gitu. Dan belum tentu semua orang mengerti, dan nggak apa-apa, semua orang punya hidup masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang mungkin aku ngerasa kayak outcast gitu ya, kayak, dan jarang juga dibicarakan sebenarnya kan. Akhirnya aku berhenti medikasi waktu itu, harus cari cara lain. Sempat medikasi. Oh, medikasi. Medikasi dari psychiatrist, dokter gitu. Cuman malah lebih buruk ya menurut aku kondisinya ke badan dan ke pikiran gitu. Menurut mereka sih aku harus minum ini seumur hidup gitu. Cuman ada sesuatu dalam diri aku, seperti biasa, I was always been a rebel gitu. I've always been a rebel dari kecil. This little rock star in me say, you know what? No, don't do the medication. You're powerful enough to find other solutions. So I did sebenarnya. I found Bach flowers, you know. Yeah. I found meditation, transcendental meditation. That's been helping me a lot. Udah lama aku lepas medikasi umur 23, 24. Jadi lumayan lama juga dong ya, 26 tahun ya, kurang lebih you are under medicine. Oh ya. Ya kan, taking pills every day. Every day. Saya punya saudara dari istri bipolar juga, bipolar. Terus bener-bener yang kalau saya ngelihatnya ini kayak somebody else, bukan dia gitu. Karena ekstrim, bener-bener ekstrim. Ngunci kamar, nggak mau ngapa-ngapain, dan bener-bener separated from the world. Saya juga tidak terlalu tahu banyak tentang bipolar gitu, orang-orang yang mengalami bipolar sindrom seperti ini, dan sangat surprise dengar cerita kamu, Samu. Maksudnya kamu bercerita, menyampaikan ini di publik ya, dan menyampaikannya dengan dengan jujur, dengan jujur apa yang kamu rasain. Cuma kan saya dan juga banyak orang yang nonton mungkin juga nggak bisa membayangkan gitu kondisi mereka yang mengalami bipolar seperti itu kayak apa sih yang dirasain. Apakah benar-benar out of control, separated from the real person, atau kamu masih bisa ngelihat ini ada diri kamu dan ada that someone else? Sebenarnya it's a mood disorder kan. It's a mood disorder basically, bipolar itu. Jadi lebih ke, ya orang taunya bipolar kan zaman dulu orang ada orang suka marah-marah langsung dikatain bipolar tuh orang, bipolar. Atau orang buru-buru bipolar nih orang. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Ada tipe-tipenya juga bipolar, dan kebetulan tipe aku yang lebih cenderung depresif gitu. Seringkali ada major depressive periods gitu, bisa lama banget. Oh ya. Dan itu bukan karena ada trigger, nggak ada gitu. Bener-bener ya udah, one day I'm exercising, I'm feeling good, I'm like, ketika manic tuh sebentar aku manic biasanya. Manic itu kondisi di mana aku ngerasa I have superpower. Basically it's bipolar, ada fase itu. I feel like aku bisa menyelesaikan semua tugas-tugas aku. Tiba-tiba aku main musik, tiba-tiba. Mungkin salah satu alasan kenapa aku punya banyak bidang, karena ketika aku manic mungkin
Aku pengen ngelakuin semuanya. Give you so many energy And creativity. Actually, there's a positive side to it gitu. If I can manage it gitu. Yeah. Tiba-tiba jadi kayak wah nyelesain ini gini. Cuman akhirnya jadi nggak ada yang selesai semua gitu. Tanggung semuanya gitu. Karena sebelum selesai udah masuk ke depresif lagi gitu. Dan ketika depresif nggak mau ngapa-ngapain. Nggak bisa. Mandi aja susah banget Om. Bener-bener kayak I have to convince myself to be like, if you shower you'll feel better, so let's do it, right? And then I'll be like, yeah, but like this bed feels better. It's far away from everything, you know. So I would convince myself setengah hari untuk ke toilet doang. Almost secara badan pun jadi kayak nggak mau bergerak, kayak bener-bener gitu, kayak ditanam di. Mungkin banyak orang yang mengalami juga depresi gitu. Yeah. Dan aku ngerti rasanya juga kayak gitu. Cuman bedanya ini kan neurotransmitternya nggak jelas ya, kalau dia mau fasenya ke sana ya ke sana, kalau enggak iya. Cuman lately lebih banyak depresifnya gitu. Jadi ya itu lebih banyak kalau nggak kerja di rumah. Kalau pas lagi kerja fasenya lagi depresif, kebetulan aku udah nemuin cara lah gitu untuk gimana caranya. Karena aku nggak minum obat Om sama sekali sudah berapa tahun ini. Nah orang lain tuh kadang bisa bingung, lu nggak minum obat gimana lu kalau kerja lagi sibuk gini-gini. Ya nggak tahu. Well, I found TM meditation, right? I told you Bach flower. Yeah, tell me about the Bach flower because this is from England, right? Yeah, basically. Jadi aku dulu mantan aku, my girlfriend dulu introduce me to Bach flower. Basically dia yang banyak bantu aku sih sebenarnya. Ketika aku ketemu dia, aku udah jadi lepas medikasi apa gini-gini. Dan dia bantu aku untuk kayak, you know what, get on track, like you know you have to really take care of yourself here. And so I learned from her a lot of things, including Bach flower. Aku waktu itu lagi parah banget fasenya. Aku waktu itu lagi casting. Itu apa sih, diminum? Iya, ditetes. Jadi semacam essence gitu. Iya. Dan dari bunga-bunga liar kan. 38 bunga ya, ada bunga ini. Aku di waktu itu ada acara this yoga sort of wellness acara waktu itu. Aku diajak ke event itu, kemudian dia introduce aku ke Mbak Ayu, if you're watching, I love you so much. Jadi dia mengintroduce aku ke Bach flower. Dia hari itu aku minum, kemudian tiba-tiba aku bisa tidur. Sementara aku insomnia tuh udah bertahun-tahun, tidur selalu jam 3, jam 4, jam 5 gitu. Tiba-tiba aku tidur jam 7 malam hari itu. So aku ngerasa this is real, like this is almost make believe. Di awal aku ngerasa kayak ya whatever, cause I was just like shaking. Aku minum aja sampai tumpah-tumpah, kayak minum air putih itu nggak fokus lah. Pas minum itu setelah seminggu semuanya felt better gitu. Dan akhirnya bertahun-tahun sampai sekarang aku minum Bach flower. Akhirnya aku belajar sempat kemarin ambil sertifikasi level 1-nya biar bisa ngobatin diri sendiri dan teman dan keluarga gitu. It really helps you a lot. Yeah, for years aku nggak minum obat kimia karena Bach flower, dan recently aku mulai TM meditation, transcendental meditation ya. Itu sih. Sebelum ngomongin soal TM, sebelum ngomongin tentang other things, saya mau balik lagi ke feeling insecure. Yeah. Merasa berbeda dari orang lain, terus punya symptoms di keluarga. Sebenarnya apa yang harus dimengerti oleh orang lain ketika melihat orang lain tuh bipolar? What should we do? Mungkin cukup lebih mengerti aja sih, mengerti bahwa mungkin orang-orang bipolar itu ada fasenya gitu ya. Ketika dia depresi itu bukan karena dia mageran, bukan karena dia stres aja, bukan karena dia depresi karena masalahnya apa sih, karena banyak orang nanya kenapa, ada apa gitu, ada apa sama. It's good because they care, right? Yeah. Cuman kadang-kadang it makes us feel berarti harus ada alasannya ini gini. Kadang-kadang nggak ada alasannya soal, dan aku makin ngerasa lebih aneh gitu.
kayak lebih frustrasi, malah kayak iya kenapa ya kayak gini gitu loh. Jadi mungkin lebih mengerti aja bahwa ini sesuatu yang chemical. Memang ada triggernya, kadang kalau ada trigger lebih parah gitu. Cuman seringkali mereka bahkan nggak punya kontrol, bener-bener nggak ada alasan begitu. Jadi ketika down mungkin malah, kalau aku, karena aku punya teman bipolar juga, ketika lagi depresif misalnya, I just try to have fun with them, atau nonton, ajakin sesuatu yang very cozy, very simple, like ordering food. Jangan ajak dia keluar, udah biar lu nggak stres, ayo kita party atau apa, nggak bakal bisa, nggak bakal mau gitu. Jadi mungkin try and level with them malah, kalau benar-benar temannya, like okay, let's chill, we don't have to do anything, we don't even have to talk about your problems, let's just watch TV, chill, order nice food, what do you want, dengerin cerita, kalau enggak juga nggak apa-apa. Just make sure they know that you're there and that you're not just frustrated with them, but you're there because you care about them, and most likely mereka juga nggak akan bahas kok. They just want company gitu, without judgment. Itu aja.